Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfai Marsuki, Prodi PPKN Angkatan 2021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi atau penyerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan yang timbul. Namun sebelum kita lanjut membahas mengenai pembahasan tersebut, mari kita pahami maksud dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah pedoman kehidupan dan landasan ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjalankan roda-roda kenegaraan dan pemerintahan serta tujuan dan cita bangsa yang ingin dicapai. Pancasila lahir sebagai dasar negara pada tanggal 7 Juni 1945. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis Grundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung makna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai insan makhluk ciptaan Tuhan, Pancasila mengajarkan warga negara untuk memiliki sikap toleransi antar umat beragama, membebaskan warga negara untuk memeluk dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keyakinan yang dianut. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara punya kewajiban dan hak yang sama dalam pemenuhan kesejahteraan serta menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. 3. Persatuan Indonesia. Walaupun banyak perbedaan di Indonesia, kita harus tetap menjaga keutuhan negara dan menghindari dari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah kesatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara yang berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak dari sifat demokrasi negara Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perseorangan dan tidak melakukan tindakan-tindakan diskriminasi antar individu. Namun, pengimplementasian Pancasila belumlah sepenuhnya menyeluruh dijalankan dengan hati nurani karena masih saja muncul tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Misalnya, perusakan tempat ibadah dan gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, korupsi, dan perilaku tidak adil dari penegak hukum Indonesia, penyelewengan kekuasaan yang melanggar sumpah jabatan, perilaku diskriminasi, dan perlahan lunturnya kebudayaan, dan adanya muncul gerakan-gerakan yang dapat memicu, yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal. Yang kedua, penguatan nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan ideologi Pancasila. Saat ini paparan ideologi baru mulai mengancam generasi muda. Maka dari itu, pentingnya kesadaran bagi pemerintah untuk membangun atau mengembangkan kurikulum yang berbasis kebangsaan dan kebudayaan. Ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diaktualisasikan untuk melindungi hak-hak warga negara. Keempat, sikap toleransi di masyarakat. Berbuat baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti desa secara rutin dan menghormati orang lain yang sedang beribadah. Kelima, para tokoh dan elit bangsa harus bersatu dan dapat memberi contoh dan menjadi teladan bagi rakyat. Implementasian Pancasila sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bangsa kita, agar bangsa kita dapat berdaya saing di kancah internasional. Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara dan merupakan landasan kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.